Di mana dokter? यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे. Bulbul, aku tidak tahu harus bagaimana jika kau tidak bersamaku. Ini adalah tempat di mana aku akan hidup dan mati. Tapi aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Aku akan menikah dengan wanita lain. तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां. Aku tidak bisa melupakan Bulbul. Bagaimana bisa aku menikah dengan wanita lain? गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां. Hari yang kita tunggu-tunggu datang juga. Alia dan Purap akan segera menikah. Dan setelah mereka menikah, kau akan mengusir Pragya dari rumah, kan? Tidak ada alkohol di dalam tes darah. Itu memang benar kan? Kalau aku tidak minum. Aku sudah bilang padamu kalau dia yang sudah menyelamatkanmu. Takdirmu sudah terhubung dengannya. Benar kan, Abi? कैसा है रिश्ता तेरा मेरा बेचेहरा फिर भी कितना गहरा. Saat ibu tahu menantu ibu memiliki ketertarikan dengan wanita lain, ini akan menjadi peristiwa yang berharga. Wanita lain yang lebih disukai oleh menantuku. Buat kejadian menjadi lebih berharga kalau kau benar-benar mati sekaligus. Sekarang aku jelaskan pada ibu kalau aku bahagia di sana. Aku bahagia dengan suamiku dan itu harta yang tidak ternilai, Bu. अब दिल से जुदा ना हो तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं तड़पावे गलियां तेरी गलियां. Aku sudah meyakinkan ibu, tapi aku sendiri tidak bisa tenang. Alia dan Purap akan menikah besok. Bagaimana kalau dia bercerita tentang pernikahan kami? Kami sudah mengatur pernikahan sebaik-baiknya. Tapi setiap kali membuat perubahan, kami menjadi bahan tertawaan. Orang-orang berpikir ada yang salah dengan Pragya. Pernikahannya sering dibicarakan orang. Ibu! Ini hari terakhir. Mulai besok, Purap akan menjadi milik seseorang. Lalu aku tidak akan bisa bicara dengannya lagi. Tapi aku harus bisa berpura-pura bahwa sekarang semuanya baik-baik saja. Dan aku tidak akan terpengaruh sama sekali dengan pernikahannya. Ada apa, Purap? Kenapa kau menelponku? Maafkan aku, Bulbul. Tapi aku tidak bisa menahan ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Apakah kau masih bisa aku ajak bicara sebagai seorang teman? Aku mohon. Ini tidak akan memakan waktu lama. Aku kesepian di sini. Katakan. Rasanya aku merasa aneh. Tapi aku tidak tahu bagaimana reaksimu. Tapi hari ini, Alia memintaku agar aku menciumnya hari ini. Itu memang bukan satu hal yang salah. Dia benar karena kami akan menikah besok. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Bulbul, katakan padaku, jika aku saja tidak bisa memenuhi hal kecil yang dia mau, bagaimana aku bisa membuat dia bahagia? Tidak bisakah semuanya berjalan normal? Aku mohon jawabanmu. Kau ini temanku, benar kan? Aku akan memberikan saran sebagai teman. Jangan terlalu emosional. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Hubungan kita juga pasti akan berubah saat kita tidak lagi bersama.
Begitu juga dengan pernikahan. Hubunganmu dengan Alia akan berubah. Pikirkan masa depanmu, Purab. Semuanya akan datang tepat pada waktunya. Purab, kau pasti bisa melupakanku. Dengarkan aku, Bulbul. Purab punya keputusan kedua yang sedang dipikirkannya. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, semuanya akan berantakan. Iya, aku tidak akan datang ke pernikahannya besok. Kalau aku ada di sana, pasti semuanya jadi kacau. Tapi, bagaimana mengatakan pada ibu? Ada apa ini? Apa kau berencana untuk melawanku dengan Tuhanmu? Asa ini benar-benar bekerja dengan baik. Setidaknya kau tidak marah lagi. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Kau tidur di sini di bawah AC. Ini akan sangat berpengaruh dengan amarahmu. Lalu apa lagi? Apakah penting aku sedang marah atau tidak? Besok aku akan pergi dari sini. Aku hampir saja lupa. Kalau besok aku bebas. Aku tidak tahu harus merayakannya seperti apa. Kenapa aku mengatakannya padamu? Bodoh sekali aku ya. Empat Mata. Apa kau sedih? Kau pantas mendapatkannya. Karena aku sudah bertindak sangat kejam padamu. Bisa jadi setelah ini aku akan melakukannya pada wanita lain. Aku sudah melakukan ini padamu. Atau kau hanya bisa dibodohi oleh pria seperti Purab. Benar? Hei, apa mereka ada? Kau masukkan glycerin? Ayolah, kau tidak pernah menangis sebelumnya. Kau serius ya? Kau benar serius? Kuharap kau bisa melihat mana yang pura-pura dan yang tidak. Aku bisa mengenali sesuatu yang palsu atau bukan. Semuanya berlangsung baik saat aku di sini sendirian dan semuanya mulai salah saat kau datang ke sini. Semuanya baik-baik saja saat aku meletakkan koleksi CD-ku di lemari ini, tapi setelah kau menggantinya dengan koleksi bukumu, sepertinya tidak terlihat baik lagi. Kasurku, lemariku, dan kulkasku, air matamu, dan kesedihanmu itu semuanya palsu. Apa yang akan kau jelaskan padaku? Pengorbanan ibuku apa kau anggap pura-pura? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa dia akan menderita besok. Yang aku tahu adalah walaupun dia menderita, nenekku pasti akan lebih menderita lagi. Kalau aku menyakiti perasaan nenekku, maka aku bisa menyakiti hati orang lain. Dan kau adalah satu-satunya yang bertanggung jawab. Untuk semua masalah ini, Empat Mata. Baiklah. Kalau aku bersalah, aku akan menjadi orang yang dihukum. Kau tidak usah mengatakan apapun pada siapapun. Kalau aku nanti memintamu, aku akan ceritakan tentang pernikahan kita pada ibuku dan juga nenek. Ibuku percaya, karena aku bilang padanya aku memanggilmu dan kau menghormati ibuku. Meskipun aku tahu itu hanya kebohongan. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Aku ingin melakukan ini untuk membalas kebaikanmu. Aku akan merasa lebih baik jika aku bisa melakukan sesuatu yang baik untukmu. छूटे ना ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया ओ टूटी यारिया मिला दे
Janki, pisahkan pakaian yang mau disetrika. Bilang pada Purvi seperti itu ya. Aku jadi bingung. Kenapa mereka berdua pergi ke supermarket? Bulbul! Ada apa, Sarla? Kenapa kau memanggil Bulbul dengan cara seperti itu? Ada banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Tapi mereka tidak ada di rumah. Bagaimana aku bisa menyelesaikan semuanya? Dengar, Sarla. Sebenarnya aku tidak mau datang ke pernikahan besok. Sebenarnya aku juga berpikir seperti itu, Bu. Tapi neneknya Abi sudah menyuruh kita untuk datang. Kita bisa pergi diam-diam saat pernikahannya nanti. Mereka itu kan saudara Pragya. Kita harus pergi. Baiklah. Ayo, Bu. Sebentar. Bulbul, apa kau sudah membawa semua pakaian yang mau dicuci besok? Belum. Kenapa? Aku tidak mau menghadiri pernikahan. Lihat, Bu. Dia selalu banyak alasan. Kenapa kau tidak mau pergi? Ada temanku yang berulang tahun, Bu. Ini ulang tahunnya yang terakhir di India. Dia memintaku untuk datang. Tolong izinkan aku, Ibu. Bagaimana mungkin kau bisa tidak datang? Hanya untuk datang ke pesta ulang tahun temanmu itu. Pragya pasti akan sedih karena kau tidak datang. Ibu, aku melakukan ini semua untuknya. Apa maksudmu? Kakak tidak pernah bilang ya, bahwa jangan sampai mengecewakan teman-teman. Iya kan? Dengar, Bulbul. Nenek, Ibu tidak pernah mengerti. Aku rasa dia benar. Pernikahan akan dihadiri oleh banyak orang. Mereka tidak akan tahu kalau tidak ada Bulbul. Sekarang nenekmu sudah bersekongkol denganmu. Ibu tidak bisa menahanmu. Baiklah, kau memang boleh pergi. Tapi dengar baik-baik, pergi lebih cepat. Setelah itu kau datang ke pernikahan. Aku mau buat sarapan dulu ya, Aku Bu. juga masih banyak kerjaan. Aku harap kakak dan Abi akan datang secepatnya. Kakak itu kan wanita yang sangat baik. Kalau seseorang punya sedikit waktu untuk bersamanya, dia pasti berusaha membalas kebaikannya. Aku hanya berharap bahwa Abi pada akhirnya menyadari betapa baiknya Kak Pragya dan mampu menolongnya untuk melupakan kebenciannya. Dan tolong berikanlah cinta seperti yang sudah dia berikan. Kau sudah mulai beres-beres ya? Jangan khawatir. Kau bisa pergi setelah Alia. Kau masih punya waktu, tenang saja. Aku sedang merapikan pakaianku yang tidak terpakai. Oh, aku sudah tahu. Aku rasa kau terlalu khawatir karena kau harus pergi dari rumah ini, Empat Mata. Makanya kau beres-beres lebih awal. Aku akan pergi sendiri. Jadi kau tidak usah mengurus diriku. Apa kau yakin? Kau tidak perlu mengkhawatirkan diriku, Empat Mata. Pergi dan ganti baju atau kau bisa membanting pintu. Kau tidak perlu melakukan hal yang bisa aku lakukan sendiri. Pergi dan gantilah di dalam dan aku akan ganti di sini. Jadi, hari ini adalah hari terakhirmu, jadi aku putuskan untuk memberimu penyiksaan. Lihat aku. Aku ini seorang bintang. Apapun yang aku pakai, pasti aku akan kelihatan keren. Tidak perlu baju berlebihan. Tapi orang sepertiku harus berusaha keras. Aku ini sempurna, kau paham? Hei! Ternyata dari tadi aku bicara sendirian. Wanita itu. Oh ya ampun, aku ini memang sangat tampan. Ini tindakan kriminal. Tindakan kriminal karena sudah terlihat sangat tampan. Apa yang kulakukan? Ini sempurna. Kenapa Pragya lama sekali? Empat Mata! Kau sudah siap atau akan menjahit pakaian? Kau jangan mencuci mukamu terlalu cepat, nanti mukamu bisa rusak. Dia tidak bisa diam. Berhentilah memuja-muja kecantikanmu, Empat Mata. Hormati cerminnya. Ayo cepat keluar, aku tunggu. Berhentilah berdandan, tidak akan mengubah penampilanmu. Penampilanmu biasa saja. Apa maksudmu? Kau akan terlihat apa adanya. Bagaimana penampilanku? Lupakan saja. Kau tidak bisa menerima kenyataan. Aku rasa aku masih jauh lebih baik darimu, mengerti? Dengan selera humormu yang seperti itu, aku kira kau bisa membuat lelucon. Aku punya kejutan penggemar yang mengagumi ketampananku, tidak sepertimu. Orang tidak akan tahan denganmu walaupun dari jauh, mengerti? Itu karena mereka tidak pernah dekat denganku.
Bahkan seseorang yang buta saja akan mencariku untuk penampilan yang baik. Bagaimana bisa seseorang yang buta mengenali cantik dan buruk? Apa? Aku akan tunjukkan siapa yang terbaik. Ayo lihat, lihat seperti apa. Mengagumkan. Wow. Hei jelek, pergilah. Coba lihat ini, wajah tidak berdosa. Kau tampang berbahaya. Disukai banyak orang tapi juga dibenci banyak orang. Sederhana dan jujur, jujur dan pencemburu. Hei, kita bicara penampilan, bukan bicara sifat. Kau memulainya karena kau memanggilku jelek. Kau juga sebut aku bahaya? Aku tidak bisa menahannya. Hei. Hei. Kau ingin mengakui sesuatu? Apa itu? Kau yang mengungkapkannya. Apa? Resletingmu terbuka. Kakak. Oh. Kenapa sekarang jadi patung? Sudah sana sisir rambutmu. Aku tidak bisa. Kau ingin aku bercermin di kacamatamu? Bagaimana kalau sletingku belum tertutup? Kenapa tidak menutupnya? Aku tidak bisa meraihnya. Pergilah dan minta bantuan orang. Tidak bisa. Bagaimana mungkin aku keluar? Balikkan badanmu biar aku bantu. Tidak. Aku tidak bisa. Tapi cuma ini caraku bisa membantumu. Tapi kalau kau tidak ingin aku bantu ya sudah. Pergi sana. Iya. Baiklah. Naikkan sletingnya ke atas tapi kau harus periksa dulu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Berbalik. Lihatnya ke sana. Begini? Iya. Itu bukan sletingnya. Terus apa? Itu. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Sebenarnya. Apa ini? Aku sudah menemukannya. Tinggal aku tarikan. Pelan-pelan nanti rusak. Aku tahu caranya. Celanaku juga pakai resleting. Diam kau. Kenapa pakai baju ketat sih? Beres. Terima kasih. Mereka sudah datang. Sisir rumputmu yang rapi. Rumput? Ya ampun, putus. Punya aku tidak apa-apa. Oh ya ampun, berarti ini punya dia. Kalau dia sampai tahu ini putus, dia pasti akan marah padaku. Dan kalau dia marah padaku, dia pasti akan bilang kalau aku sangat bodoh. Aku harus bagaimana sekarang? Apa aku harus bilang ini rusak? Pergilah, bantu dia turun dari kuda ya. Kenapa harus aku, Nek? Dia juga bukan anak kecil. Ini sebuah tradisi. Kakak pengantin wanita membantu pengantin prianya. Ayo. Kemana? Ikutlah denganku. Kalau kudanya menyerangku, maka aku akan bersembunyi di belakangmu. Tapi kalau kudanya melihatmu, itu menyeramkan dan aku mundur. Ayo. Hei Abi, kenapa lama sekali? Nenek, bukankah kau bilang padaku bahwa suami istri harus melakukan ritual bersama? Tidak semua ritual, aku akan bilang padanya saat dia butuh. Ayo cepat. Sebenarnya siapa sih yang membuat tradisi ini? Pasti temanmu ya? Itulah kenapa semuanya kau yang atur. Aku kan tidak bisa apa-apa. Tunggu di sini, aku pergi. Selain menjadi guru yang baik, kau juga aktris yang pandai. Aku yakin kau tidak akan pernah bahagia. Mantan kekasihmu akan segera menikah dengan wanita lain. Tapi aku yakin kau tidak akan bahagia dengan itu. Kau mahir berpura-pura sebagai kakak ipar Purap yang baik. Sepertinya kau bahagia dengan pernikahan ini. Aku sudah bisa menduga apa yang kau lakukan pada Purap nantinya. Saat dia tinggal di sini, kau akan melakukan sesuatu. Dan aku akan melihat semua itu. Saat kau sedang melihat Abi, maka kau akan menduga apa kau harus
Menikah dengan Abi atau membatalkan kontraknya saja. Yang akan memberimu banyak uang tapi kehilangan Abi. Siapa yang bilang begitu? Abi yang memberitahu aku, siapa lagi? Tidak mungkin. Abi tidak mungkin mengatakan itu padamu. Iya, kau benar. Seharusnya dia tidak boleh mengatakan hal itu. Dia mengatakannya saat dia sedang mabuk dan awalnya aku tidak percaya. Tapi saat melihat ekspresi wajahmu seperti ini, berarti hal itu benar. Kau lebih mementingkan uang daripada hubungan. Dan teman baikmu malah menganggap aku yang rakus. Aneh sekali kan?